datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Tabikun, sahabat PKK, warga Metro Ceria dimanapun berada, bertemu lagi dalam PKK Talks for Metro Ceria, podcast PKK yang kekinian yang membahas hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan dan gerakan-gerakan khususnya keluarga dan perempuan. Kali ini perkenalkan, saya host baru, nama saya Yeri Nur Kartiko, Ketua Pokja 3 Tim Pengurus PKK Kota. Saya salah dua dari laki-laki yang ada di PKK. Biasanya mungkin hampir di mana-mana kalau PKK itu adalah identik dengan perempuan, tapi di Kota Metro selain saya ada satu lagi, itu ada pengurus yang laki-laki. Itu mencirikan bahwa PKK juga responsif gender, bahwa tanggung jawab pemberdayaan keluarga itu bukan hanya tertumpu semuanya pada kaum ibu-ibu, tapi juga bapak-bapak harus juga ikut bertanggung jawab untuk ikut juga memikirkan bagaimana pemberdayaan keluarga berjalan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang kiprahnya bukan hanya di tingkat kota tapi juga sudah dikenal di nasional dengan gerakan di Payungi, gerakan pemberdayaan di Payungi. Beliau juga adalah seorang dosen, sama-sama pernah tinggal sama saya di salah satu kota di Jawa untuk menuntut ilmu. Beliau sekarang bisa dikatakan sebagai salah satu teladan saya dalam banyak hal, termasuk pemikiran dan gerakannya. Nah, sebelum lebih lanjut berbincang dengan narasumber kita, yaitu Mas Dharma Setiawan, marilah kita saksikan dulu video yang menampilkan aktivitas di Payungi, yaitu gerakan yang dibangun dan diinisiasi oleh Mas Dharma. Dimulai dari gerakan yang konsisten oleh para pegiat membuat kampung warna-warni yang disebut Yosomulyo Pelangi. Dengan adanya rumah baca dan festival permainan tradisional, terbentuklah gagasan Pasar Yosomulyo Pelangi yang disingkat Payungi. Belajar memancing ikan dan juga panah. Bapak Dharma Setiawan bersama rekan-rekan penggerak lainnya selalu konsisten dan berinovasi agar kampung kreatif Pasar Payungi dapat terus hidup dan berkembang. Pedagang yang berasal dari warga sekitar diberikan pemberdayaan dan pelatihan di Pesantren Wirausaha Payungi, sehingga dapat berdagang secara baik dan meningkatkan kualitas makanan. Nikmatnya kuliner pagi di Payungi.
kota ini. Oh, oh, pasar yang semulia pelangi, senyum di pagi hari, denganmu yang selalu di hati. Pasar yang semulia pelangi, ada cinta di sini. Cerita indah di kota ini. Pasar yang semulia pelangi, senyum di pagi hari, denganmu yang selalu di hati. 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 Mas Dharma Setiawan. Selamat pagi Mas Dharma, apa kabar? Selamat pagi Pak Yeri, alhamdulillah sehat. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Mas Dharma ini adalah salah satu penggiat dan penggerak pemberdayaan melalui kegiatan di Payungi. Nanti Mas Dharma bisa bercerita dan kita bisa banyak berbincang tentang kegiatan-kegiatan di Payungi serta aktivitas-aktivitas yang sedang dilakukan oleh Mas Dharma. Pertama-tama mungkin Mas Dharma bisa bercerita gimana atau apa sih yang sekarang sedang dikerjakan di Payungi di musim atau di bulan Ramadan seperti ini, Mas? Oke, makasih Pak Yeri. Kalau Payungi, karena memang usianya udah 3,5 tahun ya kami, itu kalau Ramadan kami memang bikin kampung Ramadan Payungi. Kampung Ramadan Payungi, oke Mas. Itu kalau pagi seperti ini ada kelas pemberdayaan, itu biasanya keilmuan teknis sih, desain grafis, bikin video, terus penggerak-penggerak bergantian ngisi materi ke mahasiswa atau anak-anak muda yang memang pengen belajar tentang gerakan lah pemberdayaan. Pesertanya itu gimana Mas? Pesertanya banyak atau pesertanya siapa saja? Pesertanya kalau pagi sedikit sih, tapi mereka yang memang benar-benar pengen fokus untuk mendalami desain grafis, mendalami tentang bagaimana mengerjakan media sosial secara efektif, kemudian ya diskusi-diskusi kecil tentang tema pemberdayaan. Gratis itu ya Mas ya? Gratis. Okay. Kalau sore kita ada TPA Pak, kayak mama atau anak-anak muda tuh ngajar TPA di musola. Kalau jam 4 sampai jam 6 sore, jam 16 sampai jam 18 itu kita ada madrasah kader penggerak. Oke, itu 15 hari full kita ada tema-tema yang kita buat. Nah, seandainya gini, sahabat PKK itu, teman-teman PKK yang di rumah itu mau mengikuti kegiatan yang tadi disampaikan oleh Mas Dharma di Payung itu bisa? Siapa aja boleh atau terbuka? Siapa aja boleh. Kalau sore malah ada di YouTube, karena kita live YouTube. Kalau sore itu bisa di YouTube-nya channel Payung University. Itu udah 5 kali putaran, ini hari ke-6. Berarti gini ya Mas, hari Minggu kan hari Ahad itu biasanya rame tuh yang jualan dari pagi pukul 6 sampai pukul 11 gitu. Aktivitas itu jadi berpindah ke sore. Jumlah yang jual makanannya itu hampir sama, berkurang atau gimana Mas? Kalau puasa kami 30-an lah. 25 sampai 30-an pedagang lah. Karena ada yang pedagang kalau Ramadan milih fokus untuk beribadah. Jadi mereka mungkin karena udah punya tabungan 11 bulan. Kemudian 1 bulannya fokus untuk Ramadan. Dan aktivitas-aktivitas fisik yang lain kayak misalnya untuk anak-anak yang apa itu
Flying Fox Flying Fox itu nggak ada ya. nggak ada. Nah ini Mas, kalau kita lihat mungkin juga sahabat PKK bisa lihat di sore hari itu menjelang buka puasa, selain di Payungi kan di luar Payungi hampir di semua jalan utama itu banyak sekali yang jualan apa ya, takjil kuliner gitu. Kalau dulu kan hanya satu tempat lah, misalnya ramainya di pasar lapangan Samber gitu ya. Kalau ini kan sekarang mulai menyebar tuh. Kalau pengetahuan Mas Dharma itu mereka ini siapa sih gitu? Kalau apakah mereka yang memang serius berjualan atau ada dalam tanda kutip ada motif lain, misalnya sekalian ngabuburit terus kemudian jualan gitu. Karena di bulan puasa orang mencari takjil, saya kira itu juga menangkap potensi dari momentum Ramadan sendiri. Kalau saya melihat kota ini sekarang lebih terstruktur. Jadi Pak Wali beberapa kali juga nge-launching seperti Pak Sarjo, kemarin Pasar 28. Sebenarnya kan mereka memang sudah melaksanakan hal seperti itu udah lama gitu. Jadi dulu orang-orang itu kan dagang ya di perempatan, di pertigaan gitu. Kemudian mereka jualan banyakan sih es biasanya. Karena memang puasa pada haus. Tapi sekarang saya melihat ada hal-hal yang unik bahwa mereka bisa mendesain ruang. Bagaimana di tempat takjil itu juga ada spot-spot selfie-nya, bahkan ada musiknya. Kemudian ada edukasi kalau memang anak menggambar, mewarnai, itu saya lihat sudah marak gitu. Meskipun itu temporer, hanya di bulan Ramadan seperti ini, tapi saya melihatnya positif. Karena itu bentuk bahwa kreativitas itu kan menular. Orang-orang sedang merayakan Ramadan dengan kegembiraan dan kreativitas itu. Artinya kita bisa garis bawahi apakah bahwa gini, banyaknya spot-spot kuliner takjil itu menandakan atau mencirikan bahwa masyarakat Metro ini kreatif gitu. Pandai mencari peluang. Kemudian kalau dilihat dari yang dijualnya juga kreatif, dan misalnya gini, cilok itu dulu kita nggak kenal cilok kita ada yang jualan cilok. Kadang mereka juga ini ya, makanan-makanan yang dari luar mereka kreasikan gitu. Yang dulunya tidak ada. Artinya masyarakat Metro itu sisi kreatifnya. Di satu sisi ini juga Mas, apakah itu bisa dijadikan tidak hanya temporer, tapi juga diadakan secara di luar Ramadan. Misalnya ya seperti Payungi begitulah. Kira-kira bisa nggak itu Mas? Di luar Ramadan ya. Kalau secara infrastruktur SDM-nya terpenuhi, saya yakin itu akan ada lagi di luar bulan Ramadan. Kalau kemudian memang hanya kagetan di bulan Ramadan, problemnya biasanya di SDM penggerak. Kita tahu bahwa hampir dipastikan yang berani membuat skala yang membedakan tentang kampung kreatif dengan pasar takjil itu pasti ya lagi-lagi anak mudanya. Biasanya Karang Taruna atau RT-nya, RW-nya, ya kolaborasi dengan banyak orang, tapi inisiatifnya biasanya mereka mengandalkan anak-anak muda. Tapi kalau segi kuliner, sebenarnya kita cukup berterima kasih kepada emak-emak. Ini bukan karena persoalan saya sedang podcast di PKK ya, tapi PKK ini kan kaitan eratnya memang ngurusin hal yang berkaitan dengan ibu-ibu kan gitu. Dan Payungi sudah 3,5 tahun ini juga terima kasih pada emak-emak yang tadinya tidak bisa membuat makanan, artian mungkin kurang terlatih. Mereka selama 3,5 tahun terlatih. Ini ada pesantren wirausaha yang dimana yang ngundang chef, ngundang orang untuk bisa mengkurasi kuliner yang mereka buat. Dari omset
ratusan ribu sampai omset jutaan gitu. Itu menunjukkan bahwa peran ibu-ibu dalam segi kuliner itu tidak bisa dianggap remeh gitu. Bahkan kota ini juga terima kasih kalau emak-emaknya tuh makin kreatif. Iya. Nah, PKK saya kira punya ruang itu untuk terus mendorong bagaimana orang yang tadinya melihat kreativitas di kampung lain itu kemudian ikut tergerak untuk membuat kampungnya juga bisa lebih rame di luar bulan Ramadan gitu. Ya sekarang kan terjadi bukan hanya di Metro, saya kira di saya sendiri melalui Payungi kami sudah mendorong 22 pasar kreatif di Lampung. Mereka sekolah desa di tempat kami belajar, dan ketika ekosistemnya terbentuk, kesadaran mereka kesadaran untuk berkorban sebenarnya awalnya ya, karena kan sebenarnya kalau kita mau jujur yang sulit itu kan menciptakan para penggerak. Nah, penggerak-penggerak ini kan mesti dilatih. Kalau hanya bergerak tapi juga tidak mau beradaptasi dengan media sosial, jarang update, nggak ada jejak digitalnya, nggak ada narasi, jatuhnya mereka jadi follower. Iya. Nah, follower itu sama aja fotokopian. Fotokopi tidak akan pernah sebagus aslinya. Iya. Dia tidak akan pernah jadi trend center karena dia hanya follower. Iya. Ini Mas, kalau kita lihat kan di Payungi setiap pekan selalu mengunggah ininya berapa penghasilannya gitu, berapa uang muter gitu ya. Nah, sesignifikan apa sih penghasilan bagi para kreatif di bidang kuliner di Kota Metro? Apakah kuliner di Kota Metro ini itu bisa juga dijadikan sebagai salah satu penghasilan tambahan alternatif, Mas? Kalau melihat dari yang sering diunggah oleh Mas Dharma, bagaimana uang berputar di Payung itu kayaknya agak menjanjikan gitu, Mas. Ya kami mengakui itu ya, kami juga merasakan itu. Tapi sebenarnya tujuan pemberdayaan kan bukan uang, Pak Yeri. Iya. Tujuan pemberdayaan itu solidaritas, gotong royong, keguyuban, kita panen hal-hal sosial yang sebenarnya melampaui uang itu sendiri. Bahkan kalau kita mau jujur, dengan Payungi hanya buka seminggu sekali itu nggak mungkin orang hidup menggantungkan itu saja kan gitu. Tapi namanya kreativitas itu kan tidak hanya hari Minggu. Seperti kayak di tempat kami Bu Nani itu jualan gedok. Pergelaran bisa dapat 2 juta. Modal 700.000. Itu pergelaran dapat untung 1.300.000. Berarti kalau 4 kali gelaran dapat 5,2 jutaan lah. Itu untung bersih. Seorang perempuan dengan suaminya buat gedok malam Minggu kemudian dijual, sering dapat 2 juta. Tapi gini, lah Senin sampai Sabtu ngapain? Nah, inisiatif baru mereka adalah menitipkan bikin makanan gedok lagi, tapi titipkan ke warung-warung. Oh iya. Jadi belum kalau ada pesanan misalkan kayak gitu. Jadi saya kira Payungi menjadi jembatan kreativitas, menjadi ruang baru. Seperti gudeg Bu Sundari itu kan juga ada pesanan juga di luar hari Minggu. Terus kemudian ikan bakar, mango dan sebagainya lah. Jadi kita meng-create Payungi 3,5 tahun ini adalah kebudayaan yang terus ditumbuhkan. Dan kalau kita melihat kota ini, survei BPS terakhir waktu kita datang di konsultasi publik Kota Metro itu, BPS itu menyatakan bahwa pertanian kita itu tinggal 10%, Mbak Yeri. Terus kemudian yang paling meningkat itu jasa, perdagangan dan jasa gitu. Ini juga relate bahwa kota ini kan menjadi tempatnya orang berburu kuliner. Kemarin saya dikunjungi teman-teman dari Ledeng itu, pinggir Ledeng yang di situ digerakkan sama Bu Yuni Sate Saleh. Sate Saleh itu berdiri sejak 68 dan itu sudah menjadi brand sebuah sate yang tidak punya cabang lagi, tapi itu sudah 3 generasi. Nah, kemudian saya ditemuin beliau dengan tim, gimana caranya? Saya bilang kita ini warga sama-sama kota, kalau mau sekolah desa gitu. Nah itu 2 hari belajar bagaimana tentang pemberdayaan dari 6 materi, social mapping, community approach, teknologi pembangunan desa, media digital desa, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif, terus terakhir kita kalau nyambung bicara pentahelix, creative hub, atau lebih naik kelas ke hexahelix, tapi ini tinggal ngingat audien siapa yang mau belajar gitu.
Makanya saya imajinasi menamakan mereka dengan pink strip LED. Pink itu kita ibaratnya tempat yang warnanya pink sebagai simbol cinta. LED itu ya lampu yang bersinar. Jadi kayak kampung yang sinarnya penuh cinta kan gitu. Alhamdulillah buktinya mereka sekarang buka pasar takjil. Tapi tantangan selanjutnya, apakah setelah Ramadan itu mereka bisa buka konsisten, katanya mau buka malam hari. Kan kemudian ya beberapa kolaborasi teman-teman pelukis, bahkan Dispora juga bantu. Saya lihat di situ ada BNPB, Perahu Karet. Perahu karet ya. Itu menunjukkan bahwa kreativitas yang menular ini mesti didukung oleh banyak orang. Iya. Kalau orang hanya sekedar, mohon maaf ya, komentar, kemudian bahkan mungkin memprediksi hanya tutup, itu paling buka 3 bulan ya. Akan ada orang yang optimis, ada orang yang pesimis. Nah, saya melihat bahwa lebih baik kita, kalau memang tidak bisa bantu, ya kita diem. Atau kalau kita mau bantu, ya apa support yang bisa dilakukan. Karena dengan 2 hari pelatihan itu kan baru membuka kesadaran bagaimana sih pemberdayaan. Oh, pemberdayaan itu ngajak orang berkorban gitu. Tapi teknis di lapangan, bagaimana mereka merawat Instagram mereka, bagaimana mereka membuat konten yang menarik, bagaimana mereka mempromosikan di Facebook, bagaimana mereka membuat konten di YouTube, bagaimana mereka menyebarkan ini ke grup-grup macam-macam. Nah, Payungi dari dulu kan menangnya di situ, Pak. Kalau kita hanya mengandalkan, mohon maaf, warga Yosomulyo untuk beli di Payungi, ya nggak akan pernah sebesar ini. Kami setiap hari Minggu pasti ada 2.000 orang datang dengan omset dari mulai 16 juta di awal, sekarang udah di atas 65 juta. Itu nggak mungkin kalau kita hanya sekedar diem, Instagramnya nggak aktif. Nah, kita lihat pasar-pasar yang mati itu, salah satu indikatornya adalah medianya juga nggak pernah hidup. Oh iya, betul. Salah satunya. Ya, artinya menarik yang disampaikan Mas Dharma tadi. Perlu beberapa digarisbawahi, kayaknya yang pertama adalah bahwa pemberdayaan itu bukan kerja perseorangan. Harus kerja kolaborasi dan kolaborasi gitu ya. Terus juga konsistensi dan komitmen bagaimana mau mengembangkan pemberdayaan. Artinya yang tadi yang disampaikan oleh Mas Dharma, harus ada sukarelawan yang mau mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya itu untuk melakukan pemberdayaan tadi. Nah, kembali ke Payungi, Mas. Yang menarik adalah berarti di luar hari Ahad melakukan kegiatan menjual kuliner di Payungi, di luar itu pun mereka tetap melakukan penjualan, baik yang sifatnya tadi konsinyasi ataupun online juga, begitu ya, Mas ya? Iya. Dan itu penghasilan juga bagi mereka. Nah, ini yang agak menarik tuh gini juga, mungkin juga sahabat PKK melihat bahwa Kota Metro ini makin banyak tuh yang bergerak di bidang kuliner, kafe juga mulai banyak, apalagi yang pasar senja ini ya. Apakah itu terjadi pergeseran ini, Mas? Pergeseran cara pandang dan perilaku orang Metro yang dulunya lebih baik makan di rumah, masak di rumah, masakan di rumah sendiri, lebih baik sekarang beli aja gitu. Gak sempat masak, ternyata kalau masak mungkin lebih ribet gitu. Kalau beli kan tinggal beli, kemudian nggak perlu banyak waktu terbuang begitu, Mas. Kalau Mas Dharma melihatnya seperti apa? Saya kira kalau saya dari dulu kalau puasa saya beli makanannya kan di 28. Terus saya dari Damraman ke 28 itu kan cukup lumayan jauh ya, tapi saya melihat di sana kan lengkap. Dan 28 itu pasar takjilnya kan lebih terkoordinir sih dari dulu sebenarnya. Nah, sekarang tuh lebih bisa terkoordinir lagi karena itu udah jadi habit, Pak. Kalau Payungi secara pasar Ramadan memang ya malah sedikit gitu. Karena tadi kami ada mak-mak yang dagang itu 11 bulan mungkin merasa cukup, dan kemudian Ramadan tuh pengen fokus ibadah, ada yang begitu. Makanya pedagang kami yang kalau Ramadan 60, kalau hari ini ya 25 sampai 30 pedagang. Tapi kalau orang makan di Ramadan itu mesti yang dia incer itu takjil. Biasanya mereka udah bikin makanan, Pak. Mereka udah bikin makanan ya, nasi dan sebagainya, lauk biasanya udah.
Makanya kalau pasar takjil yang laku tuh es, Iya. buah kayak Iya. gitu. Di Payungi juga kayak es buah itu ya bisa di atas 1 juta. Hmm. Tapi udah kayak Iya, iya. gudeg, kayak ikan bakar juga masih sih. Iya, iya, iya. Per apa namanya sore gitu ini masih di angka-angka 900, 1 juta dan sebagainya itu. Dan tradisi orang metro menurut saya ya ngabuburitnya sih dari dulu menurut saya masih Iya. hanya karena ini sih hanya karena pasarnya sekarang lebih kreatif itu sih menurut saya. Iya. Kalau soal orang jualan tidak terkoordinir juga banyak. Iya. Lihat di Yosomulia kalau di Jalan Hasanuddin, di pinggir-pinggir jalan kan banyak yang dagang. Mungkin di depan-depan sini juga banyak yang Iya, dagang. iya. Tapi kalau dia satu teritorial, yang biasanya ada tadi musiknya, Iya. ada anak ngaji, terkoordinir, ada atraksinya lah, itu kan membedakan. Tapi itu jangan dianggap sebagai satu pemberdayaan yang berkelanjutan ya Pak ya. Saya ngelihatnya temporer tadi di bulan Ramadan. Iya, iya. Sebaliknya kalau di challenge untuk buka setiap hari Minggu juga ada yang nggak berani, Oh. nggak berani, ada yang saya lihat ada yang nggak berani, ada yang Iya. yang tutup. Iya, iya. Ini Mas, apakah ini juga ya? Apakah juga kuliner itu menjadi tadi alternatif penghasilan ya untuk tambahan? Saya berpikir melihat Payungi, apakah Metro juga bisa bertumpu pada kuliner itu sebagai salah satu destinasi wisata, Mas? Gitu. Wisata yang kalau kita sepakat ya, wisata yang non ekstraksi alam, yang tidak mendestruksi alam. Gimana Mas? Gimana caranya kalau Metro ingin menjadikan kuliner itu sebagai destinasi wisata baru? Saya kira mungkin ya, karena kemarin waktu teman-teman Kick Andy turun ke Metro, mereka membayangkan Metro itu seperti kota cintanya Habibie di Parepare, Sulawesi Selatan. Tuh dia waktu makan sate saleh tuh ngomong, loh kok ini asapnya beda ya baunya gitu. Ini karena mungkin teman-teman Metro TV kan udah keliling negara-negara ya. Kayak Mas Wildan tuh udah keliling 20 negara, keliling ke pelosok-pelosok Indonesia, dan dia melihat kekayaan terbesar Indonesia itu kan memang salah satunya kuliner. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, faktor kuliner itu menempati urutan pertama, Pak. Kedua kan fashion, ketiga kerajinan. Bahkan cek aja hasil data Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Lampung juga sama. Semua hampir data semua provinsi menempatkan kuliner itu di pertama. Dan rasa-rasanya kalau kita datang ke sebuah kota yang kita buru kan kulinernya dulu. Iya. Rasa-rasanya sama sih. Betul. Jadi apa yang menarik dari sebuah kota, sebuah daerah itu salah satu pasti kuliner, kedua nanti cari oleh-olehnya, entah dia bentuknya fashion, entah bentuknya kerajinan, itu biasanya kita kalau datang ke sebuah daerah kan begitu. Terus kalau kita membandingkan dengan wisata alam, contoh Damraman, Capit Urang gitu yang dulu pernah saya gerakin tahun 2017. Kalau orang sudah selfie pertama Pak di situ. Oke, saya selfie di loft atau di tempat yang cantik gitu. Rasa-rasanya orang nggak akan lagi ya minggu depan datang ke situ selfie lagi kayak kurang kerjaan kan ya. Udah selfie di situ besok datang lagi selfie lagi itu kayaknya kurang kerjaan. Tapi kalau tempat wisata alam kita kolaborasikan, ada kuliner yang tertata, enak, diedukasi, mahal pun akan diburu. Oh iya. Mahal pun akan diburu. Iya. Nah selama ini kita nggak pernah belajar serius tentang itu. Belajar tentang bagaimana mengubah ruang kreatif, belajar bagaimana meng-create tempat alam yang indah. Ya dan kalau kurang ilmunya kan tempat alam nanti dibuat modernis. Padahal nggak perlu dibuat modernis alam itu, tinggal dikasih mungkin cottage, bentuknya unsur kayu, batu, rumput, air gitu kan cukup itu. Kalau dibangun sesuatu yang modernis itu sesat, lama-lama sesat. Dan Pak Yeri kan di lingkungan hidup, maksudnya sampailah frekuensi kita sama ini. Tapi kalau kita ngomong kuliner lagi, kita tidak bicara bangunan fisik loh. Kita sedang bicara manusia yang punya cipta karsa karya dalam bentuk kuliner. Dan ini kan kita belajar nggak sehari dua hari. Belum bagaimana mengubah
hal-hal yang kaitannya dengan wisata alam, kuliner tadi, juga adaptasi terhadap promosi media. Itu satu hal yang lain Oke. lagi, satu hal lain lagi itu. Hmm. Nah, gimana caranya kota ini mencetak para penggerak-penggerak yang konsisten, Hmm. yang ditumbuhkan kreativitasnya, difasilitasi mungkin oleh swasta atau pemerintah, tapi tujuan pemberdayaan ini memang memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. Ah, Itu payungnya. iya. Itu payungnya. Ya. Tujuannya kan tidak memperkaya person individu gitu. Karena saya juga kalau dipayungi kan sebagai penggerak, kalau mau dapat duit saya juga harus jualan. Ya. Tidak ada salar buat saya, buat Pak Haji Sauban tuh enggak ada. Nah, kesadaran pemberdayaan ini kok kayaknya naif juga gitu loh. Kalau orang-orang kita tuntut seperti kami misalnya. Tapi bagi orang-orang yang sadar bahwa pemberdayaan itu dimulai dari basis kesadaran, kesadaran melahirkan kepedulian, kepedulian melahirkan sebuah gerakan ya. Itu saya percaya orang-orang baik itu masih banyak. Iya. Nah, menemukan teman-teman baik yang mau memikirkan iya. orang banyak tuh kok seolah-olah kayak mau jadi pahlawan kesiangan. Enggak Iya, juga. Buktinya kalau kami ngelatih orang dipayungi itu rasa-rasanya beda kalau saya ngelatih orang di hotel. Bedanya gini, Pak. Orang dilatih dipayungi itu 2 hari 2 malam, nginep di payungi, di homestay payungi, 6 materi tadi, datang dengan motivasi pengen tahu gimana sih cerita payungi dengan 6 materi tadi. Kemudian setelah mereka dilatih, biasanya mereka stres, Pak. Iya. Stres, Pak. Iya. Tapi stresnya mereka resah. Ya. Pulang, insya Allah beberapa orang dari mungkin 10 sampai 15 orang, ada yang mencoba untuk menjadi leader, mengambil tampuk perjuangan itu. Buktinya sudah ada 22 pasar yang diperjuangkan dengan proses pelatihan berbasis kampung seperti kami. Tinggal di tempat kami, kemudian melihat bagaimana atmosfer gerakan mak-mak dan sebagainya, para penggerak dan sebagainya, melihat ruang kreatif payungi seperti apa. Tapi kalau saya misal diundang di dinas pariwisata sebuah kabupaten, kebetulan berada di hotel, kemudian motivasinya berbeda. Mereka pengen dapat insentif, Iya. mungkin mereka pengen dapat seragam, Iya. mereka pengen dapat tas, mereka tidur di empuk, di kamar hotel yang- empuk, Iya. dan pulang mereka nunggu insentif itu pulang dan nggak jadi penggerak, Pak. Oh iya. Jadi pengalaman saya sih jadi begitu. Nah, saya udah sering ngobrol sama Bu Wali ya terutama. Beliau sering ke payungi. Ya akhir-akhir ini aja saya agak karena sering keluar kota, saya kemarin dia WA, Mas, setiap saya ke tempat sampean kok anak-anak bilang sampean keluar kota terus nih gimana? Ya WA aja loh Bu, saya bilang. Tapi sebenarnya gini, kota ini itu kan sebagai kota pendidikan dicanangkan udah lama. Dan kita harus membuktikan kota ini jadi rujukan pengetahuan. Kota pendidikan loh Pak. Kota pendidikan itu, dimensi orang-orang terdidik itu pada akhirnya kan dibutuhkan untuk memberikan manfaat atau insight bagi kabupaten lain kalau memang diakui. Kayak orang kenapa jauh-jauh dari berbagai Indonesia kuliah ke Jogja? Karena Jogja punya pengetahuan. Nah kami dengan model pemberdayaan berbasis sekolah-sekolah kreatif itu, kita lagi ngedorong juga sekolah anggur di Kampung Anggur. Mungkin besok ada sekolah batik di sana. Kayak tempatnya Mas Baskoro sudah ada gerabah, pelatihan gerabah. Jadi sebenarnya genetik kota ini tuh udah kreatif. Banyak orang yang punya skill-skill dan membuka kelas-kelas seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak Yeri di masa online ini, Pak Yeri kan beli pelatihan-pelatihan online itu ya. Itu juga sedang kami pikirkan gitu. Antara nanti kenyataannya laku atau tidak laku, tapi begini. Orang-orang kreatif yang bersatu sudah menciptakan sesuatu perubahan-perubahan itu mesti menstrukturkan kurikulumnya. Jadi sehingga mereka juga akan naik kelas, bukan hanya sebagai penggerak, tapi mereka sebagai orang yang naik kelas ke heksaheli ke-6, namanya agregator. Jadi agregator ini dia naik kelas menjadi seorang yang bisa inkubasi, melahirkan kader penggerak baru. Nah itu yang sedang kami kejar. Tapi kami juga tidak berani mengatakan, oh kami ini heksaheli ke-6, kami adalah agregator, enggak. Oh iya. Kami hanya berpikir gini, oke, orang datang ke tempat kami, oh ada BUMN, ada kepala desa, ada dinas pariwisata, ada komunitas.
tentu mereka membayar sesuai kemampuan mereka masing-masing. Bahkan kayak Pinglet itu, Iya. saya ngomong kita ini saudara, Iya. kalau nggak punya duit nggak usah mikirin biaya. Iya. Tapi jangan bebanin kami makan. Iya. Kami sudah latih, kami buka homestay kami gratis karena sama warga kota. Jadi mohon Bu Yuni ikhlas misal sedekah makanan. Iya. Alhamdulillah kemarin mereka yang Pinglet itu bayarnya hanya pakai untuk makan mereka sendiri, Iya. biar ditanggung mereka sendiri dari sate salah. Buktinya mereka sekarang juga ada narasi bergerak. Mungkin kalau pemerintah tuh mengeluarkan uang 5-10 juta ngelatih di hotel, belum tentu belum mereka. tentu, betul. Nah, ini sebentar saya bacakan dulu dari sahabat PKK Pak Yeri. Oh ya, ini makanan yang ada di meja kita ini, Mas Dharma, ini hasil dari UP2K PKK. UP2K itu usaha peningkatan penghasilan keluarga. Jadi ini hasil kreasi ibu-ibu PKK. Jadi kalau ada yang berminat untuk mencicipi sebagai kue Lebaran bisa menghubungi Sekam. Sekam itu berada di Nuo Intan. Jadi nanti bisa melalui rekan-rekan yang ada di PKK yang ada di sana untuk membeli produk-produk UP2K yang barangkali bisa digunakan untuk sajian di Lebaran nanti. Yang berikutnya ini juga dari sahabat PKK. Mas gimana, bilang sama Mas Dharma, tanyakan gimana caranya bisa sebesar Payungi, usaha-usaha kuliner yang sekarang menjamur di Metro. 2 hari 2 malam itu. Kata kuncinya aja Mas, keywordnya apa? Satu kata aja. Tiga lah. Tiga hal. Satu adalah gotong royong pemberdayaan. Gotong royong pemberdayaan. Empoweringnya bagaimana? Yang kedua ruang kreatif. Yang ketiga media digital. Kalau 3 hal itu benar-benar dipelajari, diperas lah itu 3 itu. Tapi faktanya kan nggak begitu. Faktanya di setiap kampung kan SDM-nya berbeda, inovasinya berbeda. Einstein itu mengatakan imajinasi itu melampaui pengetahuan. Ya. Jadi kalau orang sekedar tahu bahwa Payungi rame itu pengetahuan. PKK bagaimana ada Desa Wisma itu pengetahuan. PKK didirikan tahun berapa itu pengetahuan. Kemudian sekarang tagline-nya Metro Ceria itu kan pengetahuan. Setelah orang tahu datang, orang belajar tahu. Tapi kalau imajinasi ini kan kalau kata Einstein melampaui pengetahuan, karena imajinasi itu belum terbukti, Pak. Betul. Imajinasi itu dimiliki oleh para inovator. Jadi imajinasi itu dibangun di mana orang-orang tidak memikirkan, umumnya orang belum memikirkan. Nah, saat ada penggerak mencetuskan ide, imajinasi itu biasanya tertolak, ada yang menangkap gitu. Nah, di kampung-kampung lain itu saya nggak tahu apakah itu sebuah imajinasi tiruan dalam arti memang tidak ada yang baru. Semua tidak ada yang baru, semua meniru kampung lain. Tapi beda namanya follower dengan trend center. Kalau follower, dia niru plek apa yang dilakukan oleh kampung lain gitu. Makanya saya dorong kampung pengangguran tuh nggak usah launching-launcingan, saya bilang. Ngapain kita lomba-lomba launching gitu. Yang penting di sana sekarang alat ukurnya setahun kami dampingi itu ada 51 jenis anggur. Mereka mencoba untuk berimajinasi ada mina padi. Kemudian mereka ada pupuk organik. Setiap 2 hari sekali panen maggot 350.000. Jadi itu upaya-upaya dari maggot kemudian dikasih makan untuk ayam dan ikan dan sebagainya. Itu sebagai sebuah upaya mengintegrasikan sebuah kampung. Dan ini kita lagi mau bikin aula untuk mendorong sekolah anggur misal. Itu imajinasi, Pak. Imajinasi itu. Nah, ketika dilakukan setelah praktek, nanti level yang kedua itu inovasi. Inovasi itu bedanya dengan kreatif. Kalau kreatif itu tadinya tidak ada. Kalau inovatif itu dia tuh sudah ada sebenarnya di tempat-tempat lain gitu. Tapi dia membuatnya dengan level yang berbeda. Dengan hal yang berbeda itu namanya kan inovatif. Kalau imajinasinya sudah kebangun, ada gerakan kemudian dia bisa melakukan inovasi. Saya yakin lokasi itu suatu saat akan jadi destinasi. Imajinasi, inovasi, destinasi. Kalau destinasi tempat apapun layak dikunjungi.
3I ya, 3I imajinasi, Inovasi, inovasi, destinasi. destinasi. Ya I-nya di belakang. Ya. Destinasi itu istilahnya layak untuk dikunjungi lah, Pak. Imajinasi, inovasi, dan destinasi. Layak untuk dikunjungi ya. Destinasi. Nah, ini juga ada tanggapan. Oh, Pasar Senja jadi tempat wisata baru untuk ngabuburit. Gitu. Kemudian ada juga yang bilang, oh kita jualannya bukan cari untung mas, tapi untuk sedekah. Mungkin gini sedekahnya, biaya masaknya 10.000, kalau cari untung jadi dijual 15.000, dia jual 8.000, jadi sedekah. Mungkin ya, ini kita niatnya sedekah gitu. Yang berikutnya lagi, oh ada juga yang ini, yang bilang kalau pasar senja atau tempat jualan itu bikin macet juga. Gimana itu tanggapannya mas? Ada beberapa tempat yang kalau pas peak seasonnya itu jam sekitar pukul 5 sampai setengah itu kan bikin macet juga tuh. Ada itu sudah kita anggap biasa atau ada solusi lain kalau Ya kan yang bikin macet kan orang yang mau berburu di situ semua. Kayak di kawasan kampus tuh kan kemarin macet total. Iya. Ya mau yang negatif positif ya itu biar publik aja lah yang menilai. Tapi ya namanya pergerakan ekonomi kalau nggak macet kan nggak rame namanya. Iya. Tapi bingung, rame bingung. Tapi kalau tadi yang konsep sedekah tadi sebenarnya menarik juga kalau levelnya udah kayak Jogokaryan. Iya. Itu kan bulan puasa mereka masak untuk orang yang mau buka puasa itu 3.000 orang. Dan itu jauh-jauh hari sudah menghimpun uang dari berbagai publik ya. Itu menarik bisa ya dia ada pasar takjil, pasar makanan gitu. Ada berapa ratus tenan itu kan. Iya. Tapi dia juga memberikan makan 3.000 orang gratis. Saya nggak tahu apakah itu apa yang disebut wisata, destinasi. Kalau saya itu pikirnya ya destinasi kuliner yang dikunjungi atau ruang kreatif lah. Kalau Payung itu kami nggak bicara pariwisata sih, karena Payung itu ya kampung kreatif. Kalau kami itu gagasan kami memang ke depan komprehensifnya ke kampung kreatif. Tapi kalau wisata alam dan sebagainya ya Damraman itu bisa karena lokasinya memungkinkan kalau SDM-nya memang benar-benar mau belajar. Nah ini ada lagi mas, pasar senja bisa dipakai buat cari jodoh katanya. Ini mungkin jomblo-jomblo mahasiswa itu. Ini ramai mereka bukan cari makanan mas, tapi mungkin lihat pengunjung yang lain gitu. Cocok gitu. Ya berarti kalau para sahabat PKK yang punya tetangga, keluarga, saudara yang masih jomblo mungkin disuruh cari takjil di pasar-pasar senja itu. Karena memang banyak dedek-dedek gemes. Ya saya juga ikut menikmati. Kalau lihat ternyata orang-orang metro banyak yang bisa menarik diri. Terakhir. Oke. Ini. Apa yang menyebabkan yang tadi mas, ini kayaknya tips and trick biar nggak gagal membangun pasar-pasar kreatif yang base-nya adalah kuliner seperti di Payung ini kan kita tahu beberapa pasar yang dulu diresmikan kemudian di launching itu banyak yang juga menurun begitu mas. Satu kuncinya kata kuncinya yang membuat untuk mencegah itu, maksudnya sustain lah, biar sustain itu apa? Satu kuncinya aja mas, keywordnya. Ya pendidikan itu kan pemberdayaan itu pendidikan. Kalau kita punya gerakan kok tidak mengedukasi secara berarti konsistensi dalam hal menghadirkan pengetahuan di sebuah ruang itu kan juga penting. Edukasi. Dan itu dilakukan oleh penggerak juga. Jadi penggerak ini harus cukup ilmunya, dia bisa mentransformasikan gagasannya lewat kanal-kanal macam-macam pesantren wirausaha atau di tempat kami aja lah ya, pesantren wirausaha, madrasah kader penggerak, halaqah penggerak, ada kajian WES setiap Sabtu, Women and Environment Studies,
kemudian anak-anak TPA. Jadi hampir semua level umur kan diurus. Oh, oke. Tapi kalau kita nggak mau ngurus SDM ya SDM-nya gitu-gitu terus. Jadi pemberdayaan tuh relate sekali dengan pendidikan. Nah, pendidikan itu inti dari pendidikan itu kan pemberdayaan Oh itu. iya, betul. Jadi kalau di launching ditinggalin nih mati, Pak. Oh iya. Berarti ini relate juga nih. Berarti pendidikan harus menjadi sebuah gerakan dan gerakan itu harus menjadi pemberdayaan. Kalau masalah uang itu masalah Bonus lah. bonus lah ya, bonusnya. Oke, kayaknya sudah banyak yang di ini. Terakhir nih Mas, sebagai closing statement dari Mas Dharma untuk sahabat PKK, baik yang menyangkut bulan Ramadan ini maupun bagaimana menumbuhkan semangat atau jiwa-jiwa kreatif Mas. Saya kalau ke PKK terutama ini ya karena kami itu punya fokus ke emak-emak juga, Ya. ibu-ibu gitu. Banyak studi yang memang menyatakan bahwa perempuan tuh lebih solid, Ya. apalagi urusannya dapur mengepul. Iya. Maaf ya dibandingkan dengan bapak-bapak, Ya. agak belenyon Pak. Ya. Agak belenyon. Ya. Jadi bapak itu mungkin ya sekali dua kali bagus lah dalam gotong royong fisik gitu. Tapi yang rutin, yang bisa terjadwal, kayak di Payungi malam Kamis harus hadir pesantren wirausaha. Iya. Kalau nggak hadir mereka saling absen, saling menghukum satu sama lain. Iya. Rule of game-nya dibuat oleh mak-mak itu sendiri. Oh, oke. Dan bully membuli, kritik mengkritik antar mak-mak itu dinamis. Dan itu bahkan konflik tuh kadang saya ciptakan untuk membuat mereka makin solid atau konflik bisa ada sendiri gitu. Jadi itu rekayasa sosial yang harus dibangun lah. Tapi kalau mereka sudah komitmen ini soal dapur ngepul, Pak. Sabtu pagi gotong royong, Sabtu sore gotong royong, Minggu sore gotong royong, Minggu sore diundi. Mereka percaya bahwa rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian mereka mau ditaruh dimanapun siap. Tapi kalau mereka gotong royongnya mohon maaf tidak diundi, mereka hanya akan nyapu di sekitarnya itu aja. Kalau kami itu kan kampung dibersihkan sama emak-emak, ditanamin rumput, ditata gitu. Nah, dibandingkan oleh bapak-bapak dan mak-maknya, nah perempuan ini di Payungi terbukti Pak, terbukti bisa belajar dengan baik, solid, berkembang, tumbuh, beradaptasi dengan media sosial gitu. Nah PKK ini punya peran penting ke depan bagaimana perempuan menguatkan perempuan. Oh, perempuan menguat. Perempuan bantu perempuan. Perempuan bantu perempuan. Kebetulan kan kita udah pernah datangin Menteri Pemberdayaan Perempuan ya, jadi. Dan ini kan kalau kita mau bicara gender luas lagi kajiannya kan. Betul. Bagaimana nanti jangan sampai perempuan mengalami beban ganda. Sudah nyari duit di hari Minggu. Nanti jangan-jangan laki-lakinya ya hanya ngerokok, ngopi. Enggak bantuin ini. Jadi di satu sisi dia bisa berperan mencari uang karena bisa dibikinin ruang kreatif seperti Payungi, jadi mak-mak mandiri, mak-mak yang punya pendapatan, tapi di sisi lain edukasi itu jangan berhenti. Nah, saya berharap PKK juga ke depan di situ. Perempuan dengan perempuan kita saling support aja lah, karena kan kita individu yang terbatas. Pemberdayaan itu kan bukan Superman tapi super team. Kita ini super team. Betul. Jadi saya berharap PKK ke depan lebih peduli terhadap gerakan-gerakan pasar kreatif di mana fokusnya PKK itu membantu banyak perempuan untuk tumbuh dan tangguh. Tumbuh dan tangguh. Seperti yang disampaikan Bu Wali kan sering kan, Indonesia tumbuh dan tangguh. Gitu. Perempuan tuh gitu. Banyak sudah yang disampaikan Mas Dharma, banyak sudah yang ilmu pengalaman yang bisa kita terap sahabat PKK. Banyak sudah yang mungkin kita tinggal tunggu aksi lah ya gitu ya, tidak perlu banyak diskusi, tinggal tunggu aksi. Banyak juga yang layak dan patut dicontoh dan diteladani dari apa yang sudah dilakukan Mas Dharma dan kawan-kawan di Payungi. Panjang umur pemberdayaan Mas Dharma. Siap. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Payungi dan gerakan-gerakan pemberdayaan yang lain itu juga berkah, diridhoi oleh Tuhan, membawa kemajuan, kemudian juga masyarakatnya semakin yang tadi disampaikan Mas Dharma tumbuh dan tangguh.
yang kemudian juga tidak cengeng, tidak sebentar-sebentar nunggu pemerintah, nunggu bantuan dari pemerintah, atau sebentar-bentar buat proposal yang seperti sering Mas Dharma sampaikan, pembuat proposal penjual kemiskinan gitu. Tapi bagaimana kita tetap tangguh. Begitu sahabat PKK, bincang-bincang kita kali ini bersama Mas Dharma. Terima kasih. Bisa menyaksikan episode lain dengan tema-tema lain tetap di podcast PKK Talks for Metro Ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.